membuka pikiran hati kita semua untuk mendengarkan kajian kita malam ini. Amin. Hidung udah nggak tersumbat, tapi telinganya tersumbat karena ganti-ganti suhu ya. Jadi di telinga saya agak bengal. Alhamdulillah, kita akan membahas rukun iman yang ke-6. Dulu pernah kita bahas di bank Kepri ya. Masih ingat? Tapi tahun berapa itu saya lupa. Di sini belum. Ya betul. Ya, tapi di musola ya. Beriman kepada takdir atau qada dan qadar ya. Kita sekarang tinggalkan lafaz ini, kembali ke hadis. Dalam hadis ada dua versi hadis Abu Hurairah. Dalam riwayat Abu Hurairah, an tu'mina bil qadari kullih, engkau percaya kepada qadar. Qadar bahasa kita kadar, udah jadi bahasa kita. Apa arti kadar? Ukuran. Ya di bawahnya. Ukuran itu satu atau lebih? Lebih seharusnya. Kadar. Di lafaz berikutnya kullih, semuanya. Di situ tidak disebutkan kadar itu baik ataupun buruk, hanya disebutkan kamu percaya takdir semuanya. Hanya begitu. Hadis ini ada di bab pertama dalam Sahih Muslim, tapi nomornya bukan nomor pertama, nomor kedua atau ketiga ya. Sedangkan di nomor pertamanya itu bukan dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah dengar Nabi percaya kepada takdir semua. Sahabat Nabi yang kedua, Abdullah bin Umar, mendengar dengan makna yang sama, tapi lafaz yang dia sampaikan beda dikit. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kamu percaya kepada takdir, apakah takdir itu ukurannya baik atau tidak baik. Tapi kata baik dan tidak baik tidak bertemu dalam hadis yang lain. Berarti itu apa? Pemahaman Abdullah bin Umar. Ini seni belajar hadis. Ini yang tidak dieksplor selama ini. Kok sampai di sekolah, sampai di madrasah diniyah, kajian kita di surau-surau, lafaznya lebih umum lagi. Percaya kepada qada dan qadar. Itu lafaznya enggak dari hadis Nabi. Boleh enggak? Boleh, tapi kurang afdol. Nah, jadi jangan disalahin ntar guru ngaji di kampung-kampung, jangan disalahin. Ya. Yang afdol bagaimana? Percaya kepada takdir semuanya, satu. Atau percaya kepada takdir baik dan buruk. Udah gitu aja. Jangan dimasukkan kata qada. Cukup kata qadar. Karena kata qadar itu langsung dari lafaz mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di Quran qadran ya, atau muqtadiran itu ada di Quran. Ukuran itu ada di Quran. Nah, sekarang kita cek apa arti kadar secara lebih luas. Tadi saya sudah sebut ukuran, apalagi nih. Kadar airnya kurang, berarti tadi apa? Ukuran airnya. Ada lagi nggak? Kadar. Berapa kadar suhu? Berarti hitungan tuh. Hitungan. Maka kata qadar itu artinya bukan hanya satu pilihan. Kadar itu atau qadar itu pilihan yang lebih dari satu. Maka kadar ini disebut oleh Abdullah bin Umar baik buruk, berarti pilihan enggak? Khairihi au syarri, baik atau buruk. Contoh, artis kalau ada yang terkenal, bagi artis yang lama gimana? Ancaman enggak bagi dia? Itu kalau dia salah baca kadar.
Kalau dia merasa enggak ancaman kok, berarti bagi dia takdir yang sama dia nilai baik. Ustadz juga begitu. Ustadz itu ada yang terancam loh kalau ustadznya berjiwa ngartis. Muncul ustadz baru yang alim, wah, terjemah gue diambil nih. Kalau bahasa artis gimana? Follower gue diambil nih. Padahal gak begitu konsepnya. Seharusnya dia menganggap apa? Kalau dia seorang artis, wah tambah seru nih, tantangan nih untuk menaikkan kualitas diri, gitu. Kalau ustadz gimana? Oh, begini tuh ustadz gaya baru, baca kitabnya keren, gayanya nggak usah banyak-banyak, misalnya gitu. Berarti yang harus kita kuatkan apa? Ngaji kitabnya. Misalnya gitu, ini contoh-contoh aja nih. Tapi kalau dia nggak paham, macam-macam. Kalau dia menganggap munculnya dai-dai baru, ulama baru itu sebagai takdir yang baik, dia ngomong gini, wah alhamdulillah tugas saya berkurang. Alhamdulillah dalil-dalil yang dulu saya susah hafal, dia hafal. Dia bisa membantu dakwah kita, bahkan dia nanti akan menjadi pemimpin dakwah kita. Kalau bisa begitu, itu baru dai-nya dai ilallah. Kalau enggak dai ila nafsihi, dai yang mengajak kepada jiwanya, popularitas dirinya. Yang boleh populer itu cuma Allah, karena dialah yang zahir. Ya. Yang boleh sokan itu cuma Allah. Yang boleh dipuji-puji itu cuma Allah. Karena dialah yang mengatakan dirinya alhamdulillah, al-hamid, al-majid, yang berhak dapat pujian. Maka kalau seorang dai, seorang artis, seorang seniman, seorang apapun dipuji, itu bukan pujian untuk dia, itu pujian terhadap anugerah Allah kepadanya. Berarti yang dipuji siapa? Allah. Cuma orang kadang lupa, ustaz aja bisa lupa. Dia dipuji, dikira dia yang terpuji. Padahal ilmu bukan ilmu dia, zikir bukan zikir dia, jamaah bukan jamaah dia, zauk rasa yang dia dapat bukan zauk dia, faham yang dia terima bukan darinya, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan-kapan Allah mau ambil bisa aja. Ada orang diambil ilmunya pas tidur, ada yang diambil sama badan-badannya mati, kan serem ya. Pedagang nih. Kalau sekarang dagangannya online ya, bener. Kita dagang online. Nah muncul lagi akun yang baru, yang lain, dagangannya sama. Terancam nggak? Baik apa buruk? Buruk, bener buruk. Belum tentu. Nah, yang begini-gini tuh harus paham bahwa takdir itu dari Allah sudah diberikan sekian pilihan. Tinggal pilih, anggap itu baik atau anggap itu buruk. Mau bahagia, anggap itu baik. Mau sengsara, anggap itu buruk. Udah gampang tuh. Oleh karena itu takdir itu saya ibaratkan seperti meja ini. Bapak pilih sudut sini atau sudut sana. Melihat dari sudut sini atau melihat dari sudut sana. Jadi takdir bukan masalah saya malas-malesan, enggak. Takdir itu justru Allah memberikan kadar, kamu kalau maksimal dapat sekian, kalau nggak maksimal dapat sekian, tapi nggak ada yang lebih dari itu. Gitu. Sehebat-hebat orang hari ini berlatih zikir, belajar ilmu ma'rifatullah, bisa jadi nabi nggak? Nggak bisa. Kenapa? Sudah dipangkas oleh Allah. La nabiyya ba'di, kata Nabi Muhammad. Tidak ada lagi nabi setelahku. Misalnya nih Bapak ada yang bisa zikir semalam 70.000, bisa jadi nabi gak selama 40 hari? Enggak, takdirnya paling tinggi cuma jadi orang soleh atau orang wali. Orang soleh atau waliullah, itu aja takdirnya. Enggak ada namanya jadi nabi. Hatta jika ada nabi turun di akhir zaman, pangkatnya bukan lagi pangkat kenabian. Dia seorang nabi, tapi pangkatnya tidak dipakaikan jabatan kenabiannya.
Nabi Isa turun jadi umat Nabi Muhammad, sholat seperti umat Nabi Muhammad, bahkan jadi makmum umat Nabi Muhammad. Apalagi Nabi Khidir, kalau Allah izinkan beliau keluar, muncul jadi umat Nabi Muhammad. Bahkan telah belajar kepada Nabi Muhammad saat sahabat-sahabat hidup. Itu sebabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan gurunya Ali Raqi memasukkan daftar Nabi Khidir kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takdir yang paling indah itu apa? Saya mau tanya nih. Apa takdir paling indah? Kawin? Bukan, belum tentu. Ada orang kawin cerai kok. Ada orang kawin tekar-tekar mulu kok. Apa takdir paling bagus? Ketenangan. Oh, boleh. Ada lagi nggak Pak? Husnul khotimah, bagus. Apa lagi? Takdir jumpa sama Allah, nggak sabaran dia. Ada satu jawaban yang belum nih. Satu jawaban lagi. Itu benar semua tuh. Ada di antara itu semua terkumpul pada jawaban yang ini. Antum kalau ada buku nih kasih nih. Gak ada bawa buku kita. Takdir terindah umat manusia sepanjang masa yang diagung-agungkan, dielu-elukan semua para nabi menjadi umat akhir zaman. Sekarang ini Pak. Jangan senyum dulu. Senyum ya, senang ya? Senang, tapi ujiannya juga Masya Allah. Di zaman dulu ada corona gak? Zaman Nabi Adam? Gak ada lah. Zaman Nabi Adam, jin sama iblis itu sama Nabi Adam itu masih sama, ketemu di jalan. Nabi Adam umur 400 tahun di bumi, di surga udah lama. Ya. Nabi Adam itu di surga, satu hari surga berapa tahun di bumi? Antum lupakan bab ini? Ya, lupakan bab ini. Dikira Nabi Adam itu umurnya cuma 1000 tahun. Bukan, Nabi Adam itu ribuan tahun umurnya. Karena Nabi Adam waktu di surga, satu hari surga sama dengan 1000 tahun di bumi. Nabi Adam udah berapa hari di surga? Berhari-hari. Jadi rektornya surga. SK-nya langsung dari Allah, surat Al-Baqarah itu. Ayat 30, 31, 32, 33 itu kan cerita tentang proses jadi rektor itu. Belum apa-apa udah diangkat duluan tuh. Aku jadikan di muka bumi khalifah. Terus setelah itu diajarin. Habis itu diangkat, anbihum, ajarkan para malaikat. Itu mahasiswanya Nabi Adam itu malaikat. Canggih gak? Tapi takdirnya yang kalau malaikat diajar tuh nggak berkembang. Maaf ya, bro malaikat ya. Kita bukan merendahkan malaikat. Malaikat tuh statis itu datar aja. Allah sudah skenariokan Nabi Adam turun ke bumi. Turun ke bumi 400 tahun beliau di bumi. Lahir anak namanya Syith. Nabi Syith diperintahkan oleh Nabi untuk berkeliling ke dunia memutus penglihatan manusia kepada jin. Makanya hari ini antum ada yang bisa lihat jin? Ada yang pakai celana jin? Ya. Kenapa tidak bisa ngelihat jin? Itu dulu doa yang Allah kasih kepada Nabi Syith. Ini yang kemudian menutup alam jin. Kalau enggak tadi kita bisa lihat. Maka sekarang enggak usah belajar ilmu gitu lagi, udah ditutup kok. Ya. Kecuali antum seorang waliullah enggak apa-apa. Berarti ada tugasnya. Kalau ada tugas enak, ada yang jamin. Kalau enggak ada tugas, siapa yang jaga kita ketika kita berurusan dengan alam-alam begitu? Maka praktisi ruqyah tolong hati-hati, ini benar, ini alam berbahaya, ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu yang mereka omongkan cuma
Muhammad umat Muhammad, Nabi Muhammad umat Muhammad. Udah gitu aja yang ngomong, gak ada yang lain. Allah bertanya di surga, "Hei Adam, tahu dari mana engkau nama Muhammad?" Jawabannya apa? "Aku lihat namanya ada di aras engkau ya Allah." Kalau ada di aras, berarti penting gak? Penting. Bahkan nama Nabi Adam gak ada di situ. Bisa dibayangkan? Nama Nabi Adam tidak ada di arsy Allah. Maka kemudian berselawatlah dia kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Apa kata Allah? "Hei Adam," ini yang sudah sering saya sampaikan supaya masuk ke hati, diulang-ulang. "Hei Adam, kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau." Allah yang langsung ajarin. Maka Nabi Adam dicipta untuk Nabi Muhammad. Maka jangan pernah kemudian menyesali nasib kita, kenapa kita terusir dari surga ke bumi. Ada yang nyesel gak? Ada yang nyala-nyalain Nabi Adam gak? Ada ya? Wah, Israiliyat. Hanya kisah Israiliyat yang menyalahkan Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa. Itu emang ada. Buka Perjanjian Lama halaman pertama, itu isinya emang begitu, menyalahkan Sayyidatuna Hawa, Eva. Ya, kita menyebutnya dalam tradisi hadis Israiliyat. Jadi ibu-ibu ini disalahin sama bapak di situ. Maka dikutuklah perempuan katanya dengan melahirkan dan haid. Jadi dalam Bible haid dan beranak itu kutukan. Di dalam Islam bukan. Di dalam Islam itu tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para ibu, supaya lahirin anak biar sampai di zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam begitu. Nabi yang paling fenomenal Nabi Ibrahim. Itu doa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Ya Allah, utuslah di kalangan mereka seorang rasul. Siapa rasul di situ? Nabi Muhammad. Tersebut namanya. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, terus Yakub, terus sampai ke bawah nanti Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, jadikan aku nabi akhir zaman. Tapi takdirnya Nabi Musa jadi nabi akhir zaman? Enggak. Nabi Musa itu dulu pernah ngomong begini ke Nabi Adam. Jadi Nabi Musa diperjalankan secara rohani ketemu Nabi Adam. Nabi Adam sudah wafat secara fisik, tapi ruhnya wafat enggak? Enggak. Apa kata Nabi Musa? Anta alladhi akhrajtana minal jannah, akhrajtana wa dzurriyyatak minal jannah. Ente ya nabi yang usir, yang menyebabkan kami terusir dari sorga. Dia lupa ini rektor surga ini, universitas sorga yang dulu ngajarin malaikat. Lupa Nabi Musa. Apa kata Nabi Adam? Oh ini ya cucu saya Musa yang bisa ngomong dengan Allah langsung, tapi gak mengerti takdir saya, yang mana Allah telah tetapkan di alam azali bahwa saya akan keluar dari dari surga. Bengong Nabi Musa. Maka kata Nabi ya, dalam hadis Bukhari, fahajja, lalu menanglah hujahnya Adam ala Musa terhadap Sayyidina Musa. Jadi nabi sama nabi itu saling sindir-sindir juga. Jangan antum kira nabi ketemu nabi biasa-biasa aja, sindir-sindir. Seru tuh kalau lihat nabi, wali ketemu wali itu sindir-sindiran. Tapi sindirnya ngelekit, sindirnya sindir ma'rifat. Nabi Musa bercerita tentang susahnya di bumi, takdir toh, takdir di ujung. Nabi Adam berbicara takdir di pangkal. Menangan mana? Yang di pangkal, karena dia tahu semua. Kalau Nabi Adam tidak memakan buah larangan yang orang awam disebut syaratul khuld, tapi sebenarnya kalau di fikih di dalam tafsir, riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Tabari, Imam Qurtubi, itu buah apa namanya itu kayak
kalau ada dewa mabuk tuh minum, tempatnya itu apa namanya? Bukan tempatnya. Bukan, dulu ada buah dijadiin tempat itu. Itu tuh labu. Itu labu, Pak. Riwayat kedua anggur, riwayat ketiga apel atau sejenis timun. Yang paling mendekati itu apa? Labu. Itu ada, silakan cari tafsir Ibnu Katsir. Ada ketemu. Kecuali yang terjemahan saya nggak tahu ya. Ada jilid pertama. Seandainya Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa tidak makan itu, nggak ada kita. Dari sebanyak pohon-pohon buah-buahan di surga, kan di surga boleh makan semua ya kak? Tapi Allah buat sekarang penasaran karena sejarah surga sudah selesai di Nabi Adam. Nabi Adam sudah jadi rektor. Ya. Sudah ada yang kalah, Azazil iblis kalah. Maka sekarang episode berikut, episode klimaks. Apa itu? Proses turunnya Nabi Adam ke bumi. Kan takdirnya apa takdirnya Nabi Adam? Nabi Adam bakal turun ke bumi jadi pemimpin di bumi. Lalu bagaimana ceritanya supaya turun ke bumi? Dibuatlah skenario cerita Syajaratul Khuld. Maka adalah di situ buah, namanya buah labu itu. Ya mungkin nama antum ketulis kali di bijinya. Ya enggak? Pas dimakan plok ada nama kita di situ. Makanya jangan macam-macam. Tubuh ini itu dulu bahan bakarnya, bukan bahan bakar ya. Bahan bakunya bukan dari bumi ini murni. Tubuh kita, intisari dari tubuh ini dulu dari surga. Langsung Allah yang menciptakan Nabi Adam. Kemudian buah-buah yang ada di sana, termasuk buah labu tadi. Makanya antum nih, badan panas kasih labu Pak, sembuh insya Allah. Karena itu buah kita. Percaya nggak? Tinggal baca aja sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Adam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makan, ya olahlah dengan cara yang bagus. Makan insya Allah turun panasnya. Ini dalilnya di mana? Bukan pakai dalil Pak, ini pakai uruf tradisi. Kalau ada anak kita sakit, kita lagi keluar kota, dicariin apa mamanya? Cariin baju, dipelukin di situ, diselimutin. Bau, wah bau bapak gua nih, sembuh dia, ya. Atau dikasih makanan favoritnya. Nah kita turun ke bumi karena itu. Bener gak? Tanya ke orang-orang ahli food combining, ahli makanan, itu menyejukkan perut. Dahsyat itu, ya. Itu bukan terjadi begitu saja. Supaya ada umat akhir zaman yang mukanya seperti orang-orang yang di hadapan saya ini, maka dibuatlah cerita kayak tadi. Seru gak tuh ceritanya? Seru ya? Padahal udah tahu semua kan, cuma di mana clue-cluenya itu yang belum tahu. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, tolong jadikan aku umat Muhammad. Karena nggak boleh jadi umat Nabi, udah jadi nabinya, jadi umatnya Muhammad. Jika demikian, maka takdir terindah dalam sejarah alam semesta adalah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini mau sholawat 1000 kali, 10.000 kali setiap hari itu belum cukup untuk membalas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak cukup. Antum berjuang sehari-hari untuk Nabi, enggak cukup. Air mengalir itu karena Nabi Muhammad, udara semuanya. Nah, meskipun demikian, semua ujian cobaan yang ada dari awal Nabi Adam sampai akhir zaman terkumpul di sini. Makanya saya tadi nanya, ada nggak corona di zaman Nabi Adam? Emang dulu ada berita? Corona ini kencengnya karena berita. Emang ada orang yang kena, tapi lebih kenceng lagi. Di Abu Dhabi kok nggak ada beritanya? Uni Emirat Arab nggak ada berita COVID. Orang COVID ada yang meninggal, tapi dianggap meninggal kayak biasa. Jadi negerinya tuh enak. Kita kemarin ketemu dengan orang yang kerja di sana, murid Habib Syekhon, namanya Habib Razi, namanya Razi juga, Habib Razi.
Itu cerita kepada ini biar valid, dia kerja di sono. Apa kata dia? Di sana itu berita COVID tidak begitu, bahkan tidak ada. Satu lagi Yaman, Hadramaut. Di Hadramaut tuh kayak nggak ada berita COVID. Orang mati karena COVID ada, Pak. Berarti berita ini berpengaruh nggak kepada kondisi psikis kita? Berpengaruh. Jualan hancur, usaha mundur, kepala babak belur, dompet, waduh, lengkap sudah ya. Emang begitu Pak. Tapi saya ingat-ingat ya, 2 tahun sebelum ini, 3 tahun sebelum ini, orang-orang kalau kita temui tetap aja ngomong dompet. Hidup susah Ustaz, susah Bu ya. Gak ada corona padahal. Takut dia dimintain duit kali ya. Siapa juga yang mau minta ke dia, ya? Untuk apa dia ngeluh? Mau nunjukin bahwa dia tuh susah ke orang. Jadi udahlah, pilih takdirnya. Sekarang corona udah nyebar di dunia. Pilih ngeluh atau sabar. Ada yang lebih canggih, ridho. Orang kalau ridho nggak ada beban di pikirannya. Gimana? Kalau sabar ada batasnya. Syukur ada batasnya. Yang nggak ada sabar, nggak ada batasnya apa? Ridho. Ikhlas itu puncaknya Pak. Puncaknya ridho ikhlas, namanya lepas semua udah. Ridho dulu. Coba mulai besok pagi sebelum tidur lah ya, baca raditu billahi robba. Aku ridho kepada Allah sebagai yang mengatur alam semesta. Udah ridho belum? Adakah terjadi di alam semesta satu biji zarah saja, atau satu gerak, atau satu mikroba, satu bakteri tercipta terjadi bukan dengan izin Allah? Ada nggak? Apakah corona ini terjadi dengan selain izin Allah atau dengan izin Allah? Berarti Allah sedang mentakdirkan apa hari ini corona berkembang. Allah lagi uji. Kita nanggepinnya gimana? Pakai ridho, pakai sabar, pakai syukur, atau pakai ngeluh? Jika kita ngeluh, takdir corona jadi buruk. Jika kita nikmati saja takdir ini, kita ridhoi, corona pun tetap indah. Karena corona apa? Karena corona saya bisa ngaji ma'rifatullah lebih banyak. Dulu kita sibuk dakwah kiri kanan hilir mudi, gak memikirkan diri sendiri. Tapi berkah corona saya bisa ngaji kepada guru saya 2 kali sepekan, bahkan kalau mau lebih. Berkah corona Pak. Jadi saat lagi corona kencengnya itu Jakarta lockdown semua, kita tetap keluar jam 12, balik nanti jam 4. Berarti ngajinya jam 12 atau jam 11 berangkat, itu udah gak ada penjagaan. 11, jadi orang semua penjaganya udah pada tidur, udah balik, udah sepi jalan. Alhamdulillah gak pernah kena penyekatan, gak pernah. Karena kita pun tidak buat kerumunan saat itu. Sekarang di Jakarta pengajian sudah biasa Pak, coba jaga jarak. Ya, kalau di sini jaga hati. Udah mulai paham cara memahami takdir? Oke, kita senang seseorang nih, perempuan, ya Bang Edri ya, senang seseorang. Ternyata keduluan sama orang lain dengan nikahin dia. Itu takdir buruk atau takdir baik? Kayaknya patah hati tuh. Takdir baik gitu. Agak lemas ya. Tapi kalau kamu bisa nikahin dia, takdir baik gitu. Beda bahasanya. Itu takdir baik atau buruk? Baik. Seandainya dia nikah sama kita, belum tentu kita bisa hidup seperti sekarang enaknya, kita santai. Siapa tahu kalau wajahnya agak charming dikit, biaya wajahnya mahal Pak. Ya, biasa-biasa aja lah ya. Biasa-biasa, tapi hatinya luar biasa. Maka takdir baik dan buruk itu ada di persepsi, ada di rasa, di kalbu, di hati. Maka hidupkan kalbu, buat paham pikiran, nanti kita akan menikmati semua takdir. Semua takdir.
Orang nggak akan gampang ngata-ngatai, nggak gampang menghujat. Ini kan orang bingung menghujat siapa, menghujat Tuhan kafir, udah hujat aja siapa deh gitu. Kan begitu sekarang. Itu sebabnya orang-orang yang paham rukun 6 ini lidahnya jarang mencaci maki. Jadi kalau ada ustadz suka caci maki, sosok, kelompok, itu kurang percaya sama takdir, ya, kurang menikmati takdir. Dia yang dia lihat takdir itu yang buruk-buruk doang. Ada kelompok beda dikit buruk, gitu. Bagi saya kelompok yang beda sama kita itu nikmat. Kalau nggak ada kelompok itu kita nggak baca kitab hadis. Kita cukup aja kita fikih dari dulu mata tasawuf kan, sama akidah Sifat 20 enggak, kita cari dalilnya. Karena mereka nanya mana dalilnya, ya maka saya memahami mereka sebagai alat Allah kirim supaya kita ngaji lagi. Kita udah jawab, dia nggak terima, ya sudah. Dia kasih ilmu sama Allah, dia nggak dikasih ilmu. Gitu kira-kira. Jadi mudah ya teknik belajar takdir, nggak pakai teori yang aneh-aneh, cukup persepsi di kolbu, pikiran kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau tadi tanya jawabnya belum beres, boleh dilanjut. Ya, pakai kertas juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minum? Saya pernah baca buku tentang Nur Muhammad ya. Nur Muhammad, pakai ini. Buku tentang Nur Muhammad itu yang isi di awalnya saya baca, sahabat Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu tercipta juga dari percik keringat Nabi Muhammad di saat dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam kajian kuliah yang saya ikut di YouTube itu belum ada saya dapatkan keterangannya, mohon dijelaskan kuliah. Kemudian izinkan kami yang di sini, yang di Kampar ini khususnya, dan untuk ngaji bareng dengan kuliah kan agak susah. Ini alhamdulillah malam hari ini bisa 2 kali kan. Jadi kakak izinkan kami untuk menjadi murid kuliah, walaupun nanti juga melalui YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama belajar. Saya kan juga dapat ijazah ilmu dari Buya Ali Syarbaini juga. Ya, saya dapat ijazah juga. Jadi saya murid orang Kampar juga saya. Tadi kita ziarah ke Buya Ali Syarbaini Al-Khalidi, ya. Beliau ada Al-Khalidi di belakang kanan Naqsyabandiyah, Al-Khalidiyah. Ada kajian, itu kajian di kitab-kitab lama sebenarnya. Jadi ini bukan kajian tinggi-tinggi amat, tapi tinggi. Tinggi amat enggak, tinggi ya. Mau jadi orang yang tinggi enggak ilmunya? Mau dibawa-bawa terus? Saya enggak jawab. Mau agak tinggi dikit? Oke. Ya. Allah itu menyebut dirinya Nur. Apa Nur Allah itu? Nur Muhammad. Gitu. Maka dari Nur itu Allah ciptakan alam semesta. Maka disebut Allahu Nurus Samawati wal Ardh. Allah lah, kalau saya terjemahan saya, Allah lah sumber cahaya alam semesta. Paham? Ya. Dari nur apa? Itulah yang dikatakan oleh Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi. Dikasih nama. Nur Muhammad itu ya Nurullah. Maka sebutan kita Ahad, Allahu Ahad, apalagi Muhammad Rasulullah. Biasa kan? Tapi kita juga sering nyebut Muhammad Nurullah, Muhammad Habibullah. Kenapa? Itu ada makna panjang itu. Muhammad Nurullah, itulah Allahu Nurus Samawati wal Ardh. Maka tidak ada tercipta alam semesta ini kecuali dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nur itu dikasih nama oleh para ulama. Itu penamaannya ulama. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kajian Nur Muhammad kajian bid'ah, penamaannya baru. Kalau ilmu hadis kenapa boleh menyebut nama baru? Ada nggak di masa Nabi istilah sahih, hasan, dhaif? Ada nggak? Nggak ada. Yakin? Beneran? Tuh nggak yakin juga kan? Emang nggak ada. Karena tidak ada ulama ahli hadis berijtihad, berpikir, meras kepalanya supaya keluar nih istilahnya apa nih. Hadis dari Nabi marfu, dari sahabat mauquf, dari tabi'in maqtu. Itu istilah-istilah yang dimunculkan oleh ulama setelah Nabi. Lalu kenapa ulama ahlullah, ulama ahli zikir, ahli ma'rifat gak boleh kasih istilah? Jika Allah menciptakan alam semesta ini dari nurnya, dan nurnya itu bernama Muhammad, Nur Muhammad. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bagian dari nur itu kan? Ya sama. Pancaran itu, percikan itu semua. Alam ini percikan itu semua. Dengan kunnya Allah terjadilah alam semesta. Allah berkalam nih, kun, jadilah engkau ada. Ada di sini. Maka tidak ada di alam ini kecuali dia percikan dari Nurullah atau Nur Muhammad. Ini semuanya Pak. Kalau ada di alam ini yang tidak tercipta dari Nurullah, bukan dari cahayanya Allah, berarti ada pencipta selain Allah. Terus iblis di mana? Iblis bukan cahaya, tapi bayang-bayangnya. Kalau bayang gelap nggak? Gelap, nah itulah dia iblis. Iblis itu bayangannya, makanya digelap. Karena gelap, waktu Allah mengatakan alastu bi rabbikum, ayatnya jelas. Jadi kita nggak keluar dari ayat. Bukankah aku penciptamu, Rabbmu, Tuhanmu? Apa kata semua ruh? Bala syahidna, kami menyaksikan ya Rabb. Semua ruh, hatta rohnya iblis. Cuma iblis tidak menyaksikan Allah yang disaksikan dirinya sendiri. Itu yang nggak dibahas, itu di tafsirnya ahli ma'rifat. Tafsir bisa jadi salah, bisa jadi benar. Cuma saya cenderung mengatakan itu benar. Ya. Jadi di mana nih nurnya? Ini nur sudah ada dari nur Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil lainnya? Dalil yang sudah sering saya bacakan. Kuntu nabiyyan, aku sudah diangkat jadi nabi. Wa Adam munjadilum baina ma'in wa tin. Adam masih tanah. Adam masih belum ada. Aku sudah jadi nabi. Hadis Imam Hakim. Hadisnya disahihkan oleh beliau. Cuma didhaifkan oleh orang yang tidak bermakrifat. Ya. Mereka nggak suka hadis-hadis begini. Senangnya hadis-hadis yang lain. Padahal ini hadis juga. Dicari-carilah kesalahan hadis ini. Ya. Aku sudah jadi nabi, Adam belum ada. Itu namanya apa? Ahmad. Disebut apa? Ahmad. Ahmad itulah yang disebut hembusannya Allah, Ruhullah. Maka ahlullah, ulama-ulama kita menyebut Ahmad Ruhullah. Ahmad itu hembusannya Allah. Hembusan pertamanya Allah itu namanya Ahmad. Kul huwallahu ahad. Bedanya sama Ahmad berapa huruf? Ahad sama Ahmad berapa huruf? Ini kalau enak, kalau ada whiteboard kan enak. Mim. Ahad, Ahmad bedanya apa? Mim doang Pak. Itu gak boleh saya terusin, cuma sampai di situ aja bolehnya. Ya, itu rahasia udah. Nanti di masanya akan dibuka semua. Ya, ini rahasia-rahasia batinnya Nabi, ya, yang ini tidak disukai oleh mereka. Kita kalau ngomong begini dianggap dongeng. Padahal ruh Bapak ngerasain asik dari tadi. Bener nggak? Ini gelinjang-gelinjang dari tadi ini. Ini kalau mau dia nangis, teriak-teriak kalau mau ini. Tapi karena kolbunya sudah dikasih zikir kolbu, bisa nahan. Kalau nggak teriak-teriak Pak. Ada saya ketemu orang teriak kalau saya ngaji. Allah gitu. Bukan satu dua, banyak. Girang, kayak orang nonton bola, bolanya mau masuk, teriak dia. Kalamnya mau masuk ke kolbunya, teriak dia.
Jadi kita ini itu semua percikan dari sana, dari nurullah, cahayanya Allah yang disebut Nur Muhammad. Adapun hadis tentang Nur Muhammad selain yang saya sebutkan tadi memang bermasalah. Tapi kita nggak pakai itu, kita cukup pakai surat An-Nur ayat 35. Ya cukup pakai itu, ngapain pakai dalil-dalil yang aneh-aneh. Cukup. Ya, yang lain. Oh ini ada nih. Bagaimana cara mempertahankan dan menjaga cinta kepada Allah? Bisa nggak mencintai sesuatu tapi nggak kenal, bisa nggak? Nggak bisa. Ada nggak di antara bapak ini sudah nikah sekian tahun, 20 tahun, masih ingat memantannya? Jujur Pak, jujur. Masih kan? Ada. Banyak. Apalagi ibu-ibu kan kolbunya lembut. Teringat sedikit yang mirip pemantan nangis. Pada senyum-senyum. Kata Majnun, melihat dinding rumah Laila pun sudah membuatku lepas rindu. Melihat jalan ke arah rumah Laila pun sudah melepas rindu. Bener, orang kalau lagi cinta sama seseorang nih, nyari tahu kampungnya di mana, jalannya di mana, kalau perlu tahu gangnya, ngeliat gangnya aja udah seneng. Kita juga ngalamin begitu dulu ya. Sama lah. Masih inget gak sama orang-orang yang dulu kita suka? Suka setelah kenal atau sebelum kenal? Setelah kenal, minimal kenal mukanya walaupun belum kenal namanya. Bener ya? Pertama seneng dulu nih, siapa sih? Cari tahu namanya. Disitulah ilmu nama itu penting. Orang jatuh cinta aja cari nama, masa cinta sama Allah nggak cari nama? Namanya Allah apa? Allah. Kalau dulu kita jatuh cinta, mau tidur, sebut namanya. Namanya apa? Susi, sosis. Mau tidur tuh. Jadi nafas naik turun tuh kayak nyebut nama dia. Tidak jarang bercermin di depan cermin yang kelihatan pertama muka dia, bukan muka kita. Berarti kita bercermin bukan dengan mata ini, tapi dengan mata cinta. Bukan mata batin. Baru mata cinta itu udah gelombang otaknya sudah beda. Jadi gelombang otaknya cuma melihat ada dia. Siapa tadi? Susi. Saya pernah ngalamin begitu Pak. Pas kita bercermin yang kelihatan bukan muka saya, lo muka dia yang pertama kelihatan. Lama itu kita giniin mata baru berubah. Bisa begitu orang lagi jatuh cinta. Dulu zaman-zaman masih jahiliyah. Sampai sekarang mau udah gak jahiliyah sama. Orang namanya cinta, mau jahiliyah gak jahiliyah sama. Oh, yang saya suka bercadar. Pasti antum penasaran sama dalam cadarnya. Iya gak? Nanti seneng lihat siapa aja yang bercadar seneng. Begitu emang. Mulai kita menyamakan frekuensi sama dia. Kalau dia senangnya putih, ya pakai baju putih ya dekat dia. Kalau dia senangnya berakhi-akhi uhti ya. Kalau dia pakai brosis, pakai brosis. Emang begitu. Itu namanya takorrub, mendekat, PDKT. Paham maksud saya dari tadi? Ini cerita ini bukan basi Pak, bukan saya ngomong sembarangan. Kita lagi menghantarkan. Kalau kita cinta kepada Allah, mau tidur namanya pasti naik turun. Allah. Pasti begitu. Bismillah, dengan namamu ya Allah, izinkan aku tidur. Pasti begitu. Gak ada orang kalau cinta Allah gak begitu. Kalau kita kan cintanya handphone. Handphonenya milik Amerika Cina lagi. Apple, iPhone, Samsung, enggak? Samsung Korea ya? Oppo, wah, katanya anti Cina ya. Tidurnya mah barang dari sono. Berarti cinta sama sono? Enggak juga kan? Maka bersihkan itu dengan nama Allah. Allah. Siapa yang zikir sebelum tidur, nyebut sehingga dia tertidur dalam nama Allah, bangunnya pun dalam nama Allah.
Pasti itu. Kalau antum nih tidur sambil nonton, bangun tidur, loh mana film tadi, ya kan? Tidur nonton YouTube, pegang handphone, bangun tidur nyari handphone nggak? Nanti kita mati itu kan tidur. Karena kebiasaan buka handphone, buka TV, pas mati nyari TV. Mana remote mana? Depannya muka nakir, digebrak langsung. Nyari handphone, mana handphone saya, udah nggak ada lagi, udah masuk kubur. Jadi orang masuk kubur itu dia nggak sadar sampai ada munkar nakir. Jadi orang masuk kubur, mau dia wali, mau dia syekh, mau dia mursyid, mau dia orang awam apalagi, bangun tidur dalam keadaan mati, itu dia ngerasanya, loh, kok beda ya? Aneh aja dia ngerasanya. Lagi penyesuaian aja Pak. Kayak kita dulu masa kecil biasa tidur di rumah, sekarang tidur di rumah orang. Pernah nggak ngerasa aneh? Nangis tengah malam? Oh, nangis tengah malam. Saya ngalamin hal yang sama. Berarti sama tuh kita. Antum tidur, pegang handphone, bangun-bangun bukan di rumah kita yang kita tempati itu, tapi rumah yang belum jelas, alam barzakh. Masih mau tidur pakai handphone? Ya, handphone kalau mau tidur ditaruh, kecuali nonton kajian boleh lah ya. Wah, ngaji Marifatullah udah saya dengerin deh, sehingga pas bangunnya pengen ngaji lagi. Emang beneran begitu? Nggak yakin juga. Gimana cara cinta kepada Allah? Orang cinta itu kenal, orang kenal itu pasti menyebut-nyebut namanya, pasti mengingat-ingat sifatnya, diingat-ingat kesukaannya. Maka orang kalau cinta pasti suka ngasih hadiah, benar gak? Tahadu tahabu, saling kasih hadiah lah, kamu akan saling mencintai. Kita kan kurang ngasih hadiah. Allah butuh hadiah kita gak? Allah butuh hadiah kita gak? Enggak. Maka sampaikanlah hadiah kepada kekasihnya. Siapa? Baginda Nabi SAW. Lalu para wali, para guru, para syaikh, jika mereka masih hidup, bahagiakan fisik materi mereka, keperluan mereka. Jika mereka sudah wafat, kirim Fatihah, salawat untuk Nabi, Fatihah untuk selain Nabi. Karena Al-Fatihah itu bagi kita sebenarnya inti salawat. Jadi kenapa kita bersolawat kepada Nabi, terus juga ila hadratin Nabi Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu intinya salawat. Ada yang nanya kan? Al-Fatihah, apa dalilnya? Itulah yang disebut sallu kama ra'aitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Salah satu salawat itu bentuknya adalah surah Al-Fatihah. Salawat itu bisa berarti berdoa, meminta rahmat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta rahmat ya. Itulah inti salawat dalam Fatihah. Udah jam 9 Pak, masih ada 5 menit. Gimana? Ya boleh ya. Pakai mic? Oh, langsung aja Bu. Kalau ada yang mau nanya langsung boleh. Nggak ada? Ya, tafadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Di hotel Arabia karena saya malu. Tidak zakarna lain gimana inta syaraf zakaruna. Apa? Iya. Apakah ini masalah atau? Itu normal. Ya. Antum normal deh, Bashar. Kalau enggak malah saya curiga. Ya, antum nggak apa-apa. Alhamdulillah. Udah, ada yang lain? Itu normal tapi ya. Ya, maafi muskilah. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Cukup? Baik Bu ya. Ya. Loh, borong nih. Di dalam kitab bersolawat Bu ya, kita ada doa Rasulullah ala yasin Rasulullah. Ini dalam surat di dalam Al-Quran ada surat Yasin, surat apakah Yasin juga nama Rasulullah dan doa itu juga nama Rasulullah? Ya, bagus. Kita biasa sholawat Al-Badr. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Yasin dan Toha
Jadi dulu pernah waktu ada acara MUI di suatu wilayah, ada ulamanya ngomong begini, ini tuh huruf muqatta'ah, hanya Allah yang tahu, gak usah cari tahu. Ini membahas-bahas begini, ini mencari tahu yang gak tahu, ngotot gitu. Saya lihat gelarnya doktor, profesor lagi. Berarti profesor doktor saja itu nggak baca kitab tafsir Ibnu Katsir yang cuma 4 jilid. Gimana kalau gelarnya cuma SAG dan LC? SAG sarjana agama, bukan alam gaib kan? S1, LC juga S1 bachelor kan? Ini doktor aja nggak baca, Pak, nggak mau baca dia. Gimana ceritanya nih? Coba baca antum lihat. Ternyata di tafsir Ibnu Katsir disebutkan Yasin. Qila ada pendapat, ada riwayat annahu min asma'in nabi, annahu ismun nabi. Ini nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang tua dulu kalau baca Yasin itu dia berhenti bentar sallallahu alaihi wasallam. Benar enggak? Masih ada orang begitu. Orang jadul itu ya. Ternyata ilmu-ilmu jadul itu sahih. Toha juga sama. Tapi itu nama-nama yang Allah taruh di dalam diri Nabi. Ya, Allah taruh di dalam diri Nabi, disembunyikan dalam awal-awal surat. Dan hebatnya satu nama Nabi itu satu ayat. Canggihnya. Satu nama Nabi itu satu ayat. Toha, satu ayat, 2 huruf doang. Yasin. Ajib gak Rasulullah itu? Ternyata Rasulullah jangankan nama Nabi, beliau itu adalah Al-Quran. Khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu Quran. Al-Quran itu isinya rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Allah mengatakan, aku utus engkau hai Muhammad rahmatan lil alamin. Maka yang disebut-sebut Allah dalam Bismillahirrahmanirrahim itu Nabi Muhammad juga. Itu, maka berkirim cintalah ke Nabi Muhammad, banyak-banyaklah salawat kepadanya. Pelajari, karena kita tidak bisa mengenal Allah langsung, kenalilah Nabi Muhammad. Maka ma'rifatullah bima'rifati nabiyina Muhammad. Jalan mengenal Allah cuma dengan mengenal Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau cinta Allah, ikuti aku, pelajari aku, masuklah jalur pintu Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma dengan berpakaian tertentu, berpenampilan tertentu, tapi keruhaniannya, spiritualnya. Kira-kira begitu. Cukup? Oke. Netizen. Assalamualaikum ya. Bagaimana orang-orang yang meninggal di akhir hayatnya mengucapkan Allah, apakah juga dijamin masuk surga? Pertanyaan kedua, kenapa Nabi SAW bersabda barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan 2 kalimat syahadat maka dijamin masuk surga, sedangkan beliau di akhir hayat mengucapkan mati as-salah an-nisa. Pinter. Yang nanya ini pinter nih ya. Seperti itu kita masuk. Yang nanya ustaz bukan? Salah ini atau Ustazah kali ya. Kalau ada orang mati baca Allah, itu dalilnya mana? Dalilnya qul huwallah. Berarti benar gak? Matinya husnul khotimah gak? La ilaha illallah itu intinya di mana? Allah itu intinya di huwallah. Maka di saat ada orang wafat baca Allah, dia sedang membaca inti dari la ilaha illallah. Itu udah sama itu. Ya. Emang masih bisa direncanain mau mati baca la ilaha illallah? Gak bisa, Pak. Hobinya apa waktu hidup, matinya dengan itu. Gak bisa dibuat-buat. Kecuali ada tiba-tiba wali datang ke dia nyelamatin dia. Karena talqin kalau bukan orang yang ngerti juga gak bisa. Ya. Dan itu Imam Shibli, muridnya Imam Junaid, mengajarkan itu. Apa kata Imam Shibli? Aku lebih memilih baca Allah sebelum wafat, karena khawatir pas meninggal baca la ilaha gitu.
Tapi bagi imam-imam kita belakangan nggak masalah. Antum nih wafat baca la ilaha, di qalbu kan sudah illallah. Dalilnya apa? Ayat kursi depannya Allah atau la? Allahu la ilaha illa. Jadi sebelum baca la ilaha illallah, isbatkan dulu Allah di qalbu. Mantapkan dulu, terima dulu Allah di qalbu, baru baca la ilaha. Nah, ini kebuka juga nih yang kata tahanin kau tadi. Tapi baru sedikit yang terbuka. Tekniknya gimana? Datangi mursyid, ambil ilmu darinya, ya. Jangan sembarang cari mursyid, istikharah, walaupun dia hebat belum tentu cocok sama kita. Cari yang cocok sama kita, ya. Cocok itu bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan ilmu. Ya, dengan apa? Dengan ilmu. Jadi boleh. Ya, yang kedua tadi apa? Tentang saya luruskan dulu, Nabi tidak pernah ngomong siapa yang akhir kalamnya syahadat, 2 syahadat, enggak. Nabi cuma mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha. Tidak pakai kalimat 2 kalimat syahadat, bukan begitu kalimatnya. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah gitu, bukan 2 kalimat syahadat. Gitu ya, lafaznya begitu. Kita kembalikan ke hadis. Pasti masuk surga. Terus yang ketiga, Nabi ngomong begitu, lalu kenapa beliau wafatnya pakai ummati? Ya Rasulnya kan beliau. Karena semua ditanggung oleh beliau, masih perlu gak ngomong la ilaha illallah? Masih perlu gak ngomong Muhammad Rasulullah, Muhammadnya dia sendiri? Gak perlu dia baca Muhammad Rasulullah, dia sendiri. Kenapa dia diutus oleh Allah? Kenapa dia kemudian dijadikan Rasulullah? Karena umat kan, maka dia ketika selesai, dia mengatakan ummati as-salat. Nanti baru bangun yang dicari umatnya. Nabi nggak ngurus diri sendiri. Kita yang egois, kita nyari diri sendiri, nyari makan diri sendiri. Kita bangun tidur pernah nggak doain guru, doain sholawat ke Nabi? Ini antum nih mau bersama Nabi nggak nanti di akhirat? Sholawat sebelum tidur, sholawat bangun tidur. Pasti ketemu Nabi Sallallahu Alaihi. Kenapa kita pelit? Disebut namanya aja kok sholawat kok. Sebelum tidur, Allahumma sholli ala sayyidina. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Alhamdulillah masih dijadikan umat Muhammad. Masih dikasih kesempatan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ingat kita, enggak ingat dirinya lagi. Kita egois, kita ingat diri kita sendiri. Bahkan beberapa orang ingat cuma torikotnya doang, mazhabnya doang, manhajnya doang. Jangan. Ingat itu Nabi, umat Muhammad SAW. Bukan hanya orang torikot kita, bukan hanya orang mazhab kita, bukan hanya orang manhaj kita. Semuanya kita doain. Nabi ngomongnya umati apa? Naqsyabandi gitu gak? Salafi, JT. Begitu gak? NU Muhammad. Enggak, Nabi gak ngomong begitu. Nabi ngomongnya ummati, semua umatku masuk. Coba mulai diganti perspektif kita, mulai mencintai semua. Maka saya kalau mengkritisi Salafi juga bukan benci mereka. Itu karena mereka benci kita, lalu menyalah-nyalahkan kita. Masa kita gak ada hak jawab ya gak? Ya kita jawab dong ketika dianggap sesat. Asy'ariyah sesat ya kita jawab. Sufi itu Syiah, kita bilang bukan, Sufi bukan Syiah. Syiah sendiri. Ini contoh-contoh aja ya. Mau bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, ya, minimal mampir-mampir ketemu Nabi lah. Kan ketemu Nabi itu antum kira mudah? Gak mudah kalau di surga. Udah kerajaan langit itu. Kalau di bumi masih mudah. Mumpung sekarang bisa sholawat ke Nabi. Apa kata Nabi? Kamu sholawat sekali, aku langsung jawab. Enak gak? Enak. Ada orang masuk neraka, dia dengan satu sholawat dia selamat. Jadi dia pernah sekali seumur hidupnya sholawat, Allah keluarin. Apalagi sholawatnya berkali-kali dengan rasa rindu. Maka sholawatlah dengan cinta, bukan dengan angka. Sholawatlah dengan rindu, bukan asal ikut-ikutan. Ya.